Yang aku fokuskan sekarang, yang aku pengen kasih tahu ke kamu adalah fokus bagaimana agar kamu bisa menghasilkan uang lebih daripada hari ini. Tidak ada kata hutang di situ. Kamu fokusnya ke suksesan kamu. Tapi yang berat ini, mengeluarkan energi yang negatif. Dan ketika berulang-ulang, dia jadi orang yang tidak enakan. Seseorang sulit melangkah ke dunia level selanjutnya karena dia tidak tahu informasi tentang level selanjutnya itu apa. Semakin kita fokus pada hutangnya akan semakin banyak. Gak bisa. Pemancar ini, otak ini cuma bisa menampung satu keputusan. Kamu mau yakin atau kamu mau khawatir, ya? Oke? Cuma 5-15 menit. Semua unek-unek kamu keluar. Setiap pagi lakukan afirmasi, guys. Lakukan afirmasi. Bayangkan yang baik-baik. Tidur dengan perasaan yang baik. Law of Attraction itu tentang apa yang kamu fokuskan dalam bentuk energi kamu. Kenapa ini penting? Penting, sayang. Penting banget. Karena pikiran yang sehat akan memiliki banyak ruang untuk bisa positive thinking. Oke, ini tentang apa yang kamu fokuskan. Positive thinking atau negative thinking itu adalah pilihan. Tapi yang wajib kamu lakukan adalah fokus. Wahai orang-orang yang beruntung, wahai orang-orang yang luar biasa, ya, menjawab aku itu adalah sebuah mantra. Dan mantra ini mengandung frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Oke, ketika kamu menyampaikan frekuensi yang tinggi, maka hal-hal ya yang kamu tarik ke dalam hidup kamu adalah dengan frekuensi yang tinggi pula. Apa itu Kak Roma? Hal-hal yang baik. Buat teman-teman semuanya, mungkin aku akan buka sesi pertanyaan yang sangat jarang aku lakukan. Baik, oke, 30 menit dari sekarang aku mau sharing buat teman-teman semuanya. Ternyata alhamdulillah Indonesia ini sangat-sangat dipenuhi oleh orang-orang yang mau belajar ya guys ya. Jadi saya akan mengadakan seminar lagi di 14 Februari. Dan alhamdulillah begitu banyak orang yang antusias untuk belajar. Ya, bahkan ada yang saya sangat salut ya, Kak Roma, saya nggak bisa hari ini daftar, tapi please kasih saya harga early bird-nya. Ya, saya akan daftar seminggu kemudian. Ada yang kayak gitu. Ini bukan soal masalah uangnya ya guys ya, tapi dia langsung jujur, Kak Roma, aku nggak ada uang sekarang, tunggu aku, jangan langsung naik harganya. Tunggu aku, kasih aku waktu, aku akan datang. Dan benar seminggu kemudian dia datang. Ini luar biasa ya, ternyata masyarakat Indonesia semakin naik kualitasnya. Semoga di masa depan kita semakin maju. Tepuk tangan buat kita semuanya. Lihat nih teman-teman ya, kita kalau ingin melakukan sesuatu harus antusias. Kenapa harus antusias Kak Roma? Mau kamu pro, mau kamu nggak pro. Ketika kamu melakukan sesuatu harus ikhlas. Ya, harus antusias. Harus full 100%. Masalah berhasil atau tidak di kemudian hari, baik di hari ini atau di kemudian hari, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya banyak banget dari teman-teman yang ada dalam ruangan ini tuh baru masuk ke dunia LOA, Law of Attraction. Kak Roma, banyak gak sih keinginan Kak Roma yang terjadi? Banyak, alhamdulillah banyak. Sebenarnya ini bertentangan gak sih Kak Roma dengan agama? Kalau itu bertentangan, aku tidak akan memberitahukan prinsip ini. Prinsip ini hanya akan memberitahu kamu tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dunia ini tidak bekerja dengan moral, ya. Dunia tidak bekerja dengan moral, teman-teman. Tapi bekerja ya dengan frekuensi. Bukan cuma dunia, semesta. Semesta ini bekerja dengan frekuensi. Kamu mau atau tidak, sadar atau tidak, suka atau tidak. Ketika energi yang ada di dalam dirimu berada pada low frekuensi, ya, maka frekuensi yang kamu keluarkan dari pemancar otak kamu akan frekuensi yang low. Dan yang datang kepada kamu, ya, dari semesta ke realita kamu juga adalah hal-hal yang low frekuensi. Misal, teman-teman memiliki energi yang low ya, misalnya kayak gitu. Misal kayak contohnya cemas, anxiety, overthinking, ragu-ragu, menunda,
malas. Ini energi rendah ya, ini energi rendah, low frekuensi, low energi, oke? Dan ini akan sampai kepada otak kita. Dan otak kita ini akan mengeluarkan frekuensi yang rendah. Kira-kira orang-orang yang suka menunda, apa yang dia dapat? Beruntungan tidak menyukai orang yang penakut, menunda-nunda, ragu. Keberuntungan hanya menyukai mereka yang berani. Dan tindakan berani, ya, tindakan berani, tegas, oke? Lalu dia positive thinking, pikiran yang sehat, yakin, percaya, itu adalah energi yang tinggi. Nah, ketika energi ini tinggi, frekuensi yang dikeluarkan oleh otak kita sebagai pemancar juga adalah frekuensi yang tinggi. Orang yang percaya diri akan lebih dipercaya daripada orang yang ragu-ragu. Jadi ini terbukti secara ilmiah. Oke? Mari kita buka sesi pertanyaannya. Kak Cece, tolong dibacakan. Energi lagi mikirin utang, gimana biar tenang Kak Roma? Oke. Kamu fokus ke utangnya atau mau tenang? Lihat, gini ya, otak kita itu cuma 20% yang bisa dipakai. Dan itu pun hanya satu titik yang bisa kamu gunakan. Oke, ketika kamu fokus untuk tenang, kamu tidak bisa mengkhawatirkan utang. Di dalam otak kita tidak bisa kekhawatiran dan keyakinan, ketenangan itu bergabung jadi satu tidak akan bisa. Itulah kenapa ketika kamu menggabungkan kedua hal ini, kamu akan merasa overwhelming. Tahu ya overwhelming? Merasa penuh, merasa sesak, merasa stres. Kenapa? Di otak itu hanya bisa satu. Kalau kamu khawatir, khawatir aja. Kalau kamu mau tenang, tenang aja. Kayak gitu. Jadi kenapa kamu tidak bisa ya merasakan tenang dalam memikirkan hutang? Karena kamu fokus dua-duanya, nggak bisa. Kalau misalnya kamu mau fokus ke hutangnya, pikirkan dengan cara bagaimana ya caranya agar aku bisa menghasilkan uang sekitar sekian. Atau kamu bisa berpikir bagaimana ya caranya supaya bisnisku bisa berhasil. Jangan dipikirkan hutangnya, karena ketika kamu fokus ke hutang, oke, kamu akan didatangkan hutang lagi. Selalu kayak gitu. Bagaimana ya caranya melunasi hutang? Oke, fine, hutang kamu akan lunas. Tapi setelahnya, kamu akan mengutang lagi. Jadi lebih baik berpikir bagaimana caranya agar aku lebih sukses daripada hari ini. Enak kali ya kalau aku bisa sukses lebih daripada hari ini. Di sini kamu lebih fokus ke tenang, bukan fokus ke hutang. Jadi otak kamu cuma punya satu pilihan. Bagaimana untuk tenang. Kayak gitu. Dan hutangnya disingkirin dulu dari pikiran kita. Kenapa harus kayak gitu Kak Roma? Iya, karena frekuensinya itu akan saling bertabrakan. Frekuensi tenang itu frekuensi tinggi. Sedangkan frekuensi hutang ini cemas, khawatir, anxiety. Ini frekuensinya rendah. Ini tidak akan saling menyaut. Ini akan bertabrakan di dalam kepala kamu. Jadi pilih salah satu. Kamu mau tenang atau mau khawatir tentang hutang kamu. Tapi kan Kak Roma aku gak bisa khawatir. Ini hutang loh Kak Roma. Iya, I know. Aku juga pernah hidup di posisi kamu. Aku tidak mau lagi berkhawatirkan tentang utang. Utang pasti lunas. Mau nggak mau, suka nggak suka, hutang pasti lunas. Pasti lunas. Allah tidak sejahat itu membiarkan kamu tidak membayarkan hutang. Yang aku fokuskan sekarang, yang aku pengen kasih tahu ke kamu adalah fokus bagaimana agar kamu bisa menghasilkan uang lebih daripada hari ini. Tidak ada kata hutang di situ. Kamu fokusnya ke suksesan kamu. Oke? Nanya soal kakak mengenai law of mirror. Oke. Bagaimana sebenarnya kita menerapkan ini dalam kehidupan? Law of mirror. Wow. This is such a great question. Ini pertanyaan bagus banget. Kenapa ini pertanyaan bagus banget? Gini loh guys. Law of mirror, hukum cermin. Bayangkan. Bagaimana kita ingin dicintai tapi kita tidak mampu mencintai diri kita. Kita ingin dicintai, tapi kita tidak mampu mencintai diri kita. How is that possible? Bagaimana itu mungkin kayak gitu loh? Bagaimana ini bisa ditanamkan di kehidupan nyata Kak Roma? Bisa. Law of mirror itu dimulai dari diri kamu sendiri. Jadi seperti ini, ya. Sebenarnya ini panjang banget jawabannya. Kita mulai yang paling sederhana ya. Pengertian law of mirror yang paling sederhana. Kalau kamu mau yang panjang, kamu ikut seminar aku. Biar lebih mantep kayak gitu. Tapi sini aku akan spill. Hal yang paling sederhana di law of mirror yang bisa diterapkan di dalam hidup kamu adalah pertama, apapun yang kamu ingin lakukan,
Bukan. Apapun yang kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada diri kamu. Kalau kamu ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah dirimu terlebih dahulu. Kalau kamu ingin dicintai oleh orang lain, maka cintailah dulu diri kamu. Kalau kamu ingin diutamakan oleh orang lain, maka utamakanlah lebih dahulu diri kamu. Kalau kamu ingin segala sesuatu di muka bumi ini dihadiahkan untukmu dari orang lain, maka lakukan itu terlebih dahulu untuk diri kamu. Kayak gitu loh. Jadi segala sesuatu apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, dan apapun yang kamu percayai di dalam diri kamu akan terpantul ke dunia realita kamu. Kalau kamu nggak percaya diri, maka orang lain akan nyepelein kamu. Orang lain akan menganggap ini ragu-ragu gitu loh kalau ngeliat kamu tuh. Jadi kalau misalnya kamu ingin dihargai oleh orang lain, percaya diri. Ya. Kamu yakin, kamu fokus. Orang lain akan mengikuti frekuensi kamu. Oke, itu paling simple contohnya. Kalau kamu ingin dihargai, hargai dulu dirimu sendiri, baru ke orang lain. Penuhi dulu tangki cintamu. Oke, baru kamu bisa dan mampu untuk mencintai orang lain. Ini ada juga nih pertanyaan bagus Kak, kayaknya relate deh sama karyawan ya. Karyawan? Iya. Apa tuh? Kak, kalau misal lingkungan kerja yang selalu memberikan aura negatif, harusnya gimana? Nah, ini nih. Jawaban aku mungkin tidak akan memuaskan kamu kalau menurut aku, karena aku minta maaf, aku tipikal orang yang bodoh amat. Jadi sedari dulu aku anaknya memang tidak terlalu peduli dengan tanggapan orang lain. Kalau dia suka padaku, alhamdulillah. Kalau dia tidak menyukaiku, ya sudah kayak gitu. Tapi ada satu hal yang berubah. Kalau dulu mungkin 100% aku seperti itu. Tapi kalau sekarang aku merubah. Merubahnya dari mana Kak Roma? Ketika kamu berada di lingkungan toksik, ini kunci ya guys. Kita main taktik perang ya. Dari 48 dari 48 power. Kalau kamu ingin disukai oleh orang lain, ya, hadiahkan dia sesuatu, traktir dia sesuatu. Tapi tentu saja kamu harus dalam kategori tegas. Oke? Ibaratnya nih, kalau dia ulang tahun kamu ucapin, kamu kasih entah coklat, entah kopi, nggak usah yang mahal-mahal kayak gitu. Oke? Kalau kamu baru ada di suatu lingkungan kayak gitu. Dulu ketika aku ada di lingkungan toksik, yang aku lakukan pertama memang aku mendekati terlebih dahulu. Aku pelajari terlebih dahulu. Ini orang toksik karena memang aku yang toksik atau memang dia yang toksik. Itu aku pelajari dulu. Karena nggak selamanya kita benar. Nggak selamanya kita salah, right? Untuk pertama kali mungkin aku akan pelajari dulu kenapa ini lingkungan toksik. Why? Apakah tanggapanku, apakah responku, apakah memang ada sifat yang tidak baik dari diriku sampai ini tercermin di kehidupan kantorku seperti itu. Dan aku mulai mengubah behavior. Aku mulai mengubah tatanan wajah, sapaan, hadiah, dan segala sesuatu yang ada di dalam diriku. Tapi kalau misalnya kamu sudah melakukan apa yang aku sampaikan kepada kamu, ya, dan mereka tidak berubah sama sekali, padahal kamu sudah berubah dengan cara yang baik, ke versi yang terbaik, artinya memang kamu harus meninggalkan lingkungan itu. Kalau kamu bisa meninggalkannya. Tapi kebanyakan nggak bisa ninggalin ya Kak Ce ya? Oke. Kalau nggak bisa ninggalin, biasanya gimana nih Kak Cece? Tutup kuping, tutup mata nggak sih? Sebenarnya sih balik lagi ke tujuan utamanya ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya tujuan kamu adalah mencari uang, maka tutup kuping kamu, tutup mata kamu. Tuh, lihat. Terkadang beda, gimana ya bilangnya Kak Cece ya? Mungkin sulit kalau, ya, tergantung kepribadian nggak sih Kak Cece? Iya, betul. Kita juga tidak bisa memaksakan orang seperti kita ya. Iya. Kalau misalnya memang sudah berusaha sebaik mungkin untuk merubah lingkungan tersebut tapi tidak mampu, ya kalau menurut aku sih mending kamu lakuin law of attraction. Ya, kamu tulis di situ, di buku kamu, di jurnal kamu. Alhamdulillah ya Allah, aku diterima kerja di Google.
Orang-orangnya itu baik sekali, luar biasa. Gajiku di Google, aku digaji di Google sebagai karyawan tetap dengan nominal 15 juta per bulan. Masya Allah ya Rabbi. Ya, 15 juta atau 25 juta atau 20 juta terserah kamu. Kamu tulis saja kayak gitu di manifesting kamu, oke? Di jurnal kamu. Kenapa bisa kayak gitu Kak Roma? Iya, ini bisa digunakan ilmu atau prinsip law of attraction karena aku juga menggunakan itu. Agak jahat sih, tapi aku pernah ngelakuin law of attraction untuk ini spill nggak sih Kak Cece? Iya takutnya ini ya. Nanti aku spillnya di seminar aja ya. Karena kalau di sini takutnya nanti direkam terus pergi viral, pergi kemana-mana, nyampe ke orangnya kan, wah Roma kurang ajar kamu kan. Buat teman-teman tahu nggak? Aku ngelihat komentar kalian di Ngaji Roso, subhanallah. Mwah! I love you guys. Kalian memang yang terbaik. Oke, terima kasih telah melindungiku dari hate comment. Terima kasih atas alhamdulillah pujiannya, kata-kata baiknya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga apapun yang aku sampaikan di Ngaji Roso bisa kalian petik hikmahnya. Kekurangan apa yang aku ucapkan di dalam video Ngaji Roso itu aku minta maaf karena yang namanya manusia itu pasti berbeda pandangan, berbeda pikiran. Apapun yang aku sampaikan jika memang tidak selaras dengan pemikiran kamu, ya maklumin aja. Karena kita baca lagi buku Surrounded by Idiot, ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di luaran sana yang memiliki pemikirannya sendiri, saya adalah seorang idiot. Dan ketika saya bertemu dengan orang yang beda pemahaman dengan saya akan menganggap dia idiot. Jadi kita sama-sama idiot, oke? Apakah ini hinaan Kak Roma? Enggak, ini enggak hinaan. Tenang aja. Orang baik itu rata-rata dia merasa dia adalah seorang superhero. Oke? Tapi banyak banget itu komen bilang kayak gini, aku nggak setuju Kak Roma, setiap orang baik itu ya biar aja Allah yang balas kayak gitu. Iya, kan dari awal kita ngomongin tentang semesta ini tidak bekerja dengan moral. Semesta ini bekerja dengan frekuensi. Oh ya, orang baik itu lebih sering ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia ingin menjadi superhero untuk semua orang. Padahal ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, kita memang baik, bukan karena kita ingin terlihat baik. Tapi masalahnya kebanyakan manusia ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia tidak bisa menolak atau dia melakukan kebaikan hanya karena dia ingin divalidasi gitu. Divalidasi, dia berpikir bahwa ketika dia baik maka orang lain baik. Tidak. Gak pernah kayak gitu. Oke? Dan perasaan ini ingin menjadi superhero untuk semua orang tidak bisa menolak, ya, melebihi batas kapasitas kemampuannya. Ini akan membuat hatinya itu berat. Hati yang berat ini mengeluarkan energi yang negatif. Dan ketika berulang-ulang, dia jadi orang yang tidak enakan. Dan ini akan tersimpan di identitas lama kamu. Identitas lama itu ada yang namanya nervous system. Nervous system sangat menyukai hal-hal yang sama. Kalau kamu orang yang tidak enakan dan ini sudah terulang-ulang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun di dalam hidup kamu, maka dia sudah menjadi sebuah identitas lama di alam bawah sadar kamu. Dan nervous system kamu ini menyukai situasi, hal, kondisi, respon orang lain yang sama. Dia akan mendatangkan orang-orang yang seenak jidat ke kamu. Karena kamu adalah orang yang tidak enakan. Dan nervous system kamu menyukai hal-hal yang tidak enakan. Itulah kenapa didatangkan orang-orang yang super duper kurang ajar. Yang gak tahu diri. Yang orangnya itu tegaan kayak gitu. Orang yang gak tahu malu kayak gitu. Kalau misalnya kamu gak percaya diri. Dan ini terulang-ulang dan nyangkut ke alam bawah sadar kamu dan tersimpan di identitas lama kamu. Maka kamu akan dihadirkan situasi yang membuat kamu merasa tidak pernah percaya diri lagi. Jadi hati-hati. Sebenarnya ini sedikit jahat ya. Kalau kita nggak sadar, inilah namanya ada ilmu sadar. Kamu sadar dulu. Kak Roma, kayaknya aku pemalu bukan karena aku lahir pemalu. Iya, betul.
Tidak ada manusia yang terlahir pemalu. Tidak ada. Allah itu maha baik, maha adil. Ingat ya guys ya, Allah itu maha adil, maha baik. Semua manusia di muka bumi ini terlahir good looking. Hanya saja cara tidurnya, pola makannya, pola dietnya, cara dia hidup, cara dia berpikir, cara dia mengeluarkan ekspresi, ini mempengaruhi. Dan semua manusia di muka bumi ini diciptakan dengan kemampuan masing-masing. Artinya kita itu memiliki kejeniusan. Dan law of mirror itu memberitahu kamu harus bertemu dengan dirimu dulu. Supaya kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu. Kamu menerima dulu nih. Oh, kamu sadar kalau kamu tuh ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kehebatannya, kamu terima. Ini saut menyaut ya dengan self love. Itulah kenapa orang yang pede mampus, orang yang nggak peduli sama omongan orang lain. Kalau orang bilang ini hampir mirip, beda tipis, NPD dan orang yang nggak tahu malu itu gara-gara memang dia tidak butuh validasi dengan MPD, ini beda-beda tipis. Agak sedikit sulit dibedakan. Tapi ada satu hal yang bisa kamu lihat dari empati. Orang-orang yang NPD ini empatinya tidak ada, rasa cintanya tidak ada. Tapi kalau orang-orang yang sudah self love, mencintai dirinya sendiri, ya, menerima dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga melakukan law of mirror-nya, diisi ulang identitasnya. Berat ya pembelajarannya, iya. Inilah kenapa kalau pembelajaran tentang law of mirror, aku sedikit sulit. Karena tidak ada papan tulis, aku tidak bisa kasih contoh yang lebih detail. Ya, kalau kamu pengen belajar tentang law of mirror, datang ke seminarnya aja. Pertanyaannya dari tadi ada Oke. Dia mengatakan bahwa kata-kata buat penyemangat agar bisa konsisten terus gimana Kak? Gini loh guys, aku nggak tahu ya, entah ini keberuntungan, entah ini sebuah sifat, entah ini I don't know. Tapi ketika aku down, aku udah kasih tahu kemarin di ngaji Roso. Ketika kamu dalam posisi down, kamu nggak butuh semangat, serius. Kamu tinggal butuh melakukan visualisasi. Ketika kamu lagi down, bayangin kamu berhasil. Setiap aku lagi down, yang aku bayangin adalah aku berada di puncak. Sehingga aku tahu ini bukan apa-apa, ini hanyalah fase. Kalau kamu sedang dalam keadaan kondisi jatuh sekarang, nikmati. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, lakukan dengan ikhlas, tulus, dan semangat. Fokus. Kalau mau galau, galau 1 hari aja. 1 hari aja. Setelahnya kamu langsung bangkit lagi. Aku gak punya kata-kata penyemangat buat kamu, enggak. Karena kata-kata penyemangat itu cuman ya sepersekian menit. Tapi satu hal yang selalu aku lakukan ketika aku lagi down, aku juga manusia biasa soalnya. Ketika aku lagi down, aku pasti membayangkan ketika aku berhasil. Selalu, always. Aku putar kayak kaset rusak. Diputar-putar terus. Dan kalau misalnya masih belum mempan, aku akan bertanya, apakah aku akan mati dalam kondisi ini? Apakah aku selamanya sampai tua di posisi ini? Apakah aku harus seperti ini sampai aku mati? Itu pertanyaan yang selalu aku ulang-ulang ketika aku ngerasa aku jenuh, aku ngerasa aku mau menyerah, aku ngerasa kayaknya udahan deh perjuangan ini. Berjuang itu berat guys. Jadi kemarin Kak Cece, ada perkataan ya yang sedikit aku tidak setuju. Kayak gini perkataannya. Orang miskin, ini aku agak sedikit sangat-sangat tidak setuju. Mungkin ada di luaran sana yang ngomong tentang ini. Ya, ada dia baca tentang rich dad, poor dad. Orang-orang yang salah pemahaman yang berkata seperti ini, dia bilang kayak gini deh. Orang miskin itu akan sulit menjadi kaya. Karena di pikiran mereka adalah survival. Mereka sedang bertahan hidup. Dan orang-orang yang bertahan hidup akan susah menang. Karena mereka tidak mengerti tentang ketenangan, keikhlasan, keberlimpahan. Yang mereka pikirkan adalah sebuah kekurangan. Besok mau makan apa?
pikirannya selalu berpikir tentang makan aja udah cukup Kak Roma. Gimana mau mikirin belajar, gimana mau mikirin ini, mau mikirin itu, seperti itu. Itu 50% betul. Tapi kalau misalnya ada yang bilang orang miskin tidak bisa kaya, aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Kalau misalnya kamu lahir di keluarga yang kurang di hari ini, bertemanlah dengan orang-orang yang ekonominya ada di atas kamu. Bertemanlah. Agar kamu bisa melihat, mungkin kalian akan tertawa ya. Tapi guys, kamu tidak akan pernah bisa melihat sesuatu kalau kamu tidak tahu itu ada. Dulu, di waktu aku kecil, aku berteman dengan orang-orang. Aku selalu memilih teman, always. Bodo amat orang bilang aku pilih-pilih kasih, pilih-pilih teman. Itu memang harus. Karena aku punya tujuan. Pilih teman bukan karena aku jahat ya, bukan. Hanya saja aku tidak suka mendengar keluhan. Ya, Roma hari ini aku makan ikan asin, aku cuma makan tempe, aku nggak suka. Benar-benar nggak suka. Setiap hari yang aku pengen dengar itu tentang bagaimana dia merasakan hal-hal hebat, hal-hal luar biasa yang dia alami kayak gitu. Jadi berteman dengan orang-orang yang ekonominya di atas aku akan mendengar apa yang aku tidak lakukan. Misal mereka jalan-jalan ke luar negeri, mereka makan makanan yang aku tidak makan. Aku bisa tahu hal yang gak pernah aku lihat. Kamu tahu Roma, aku baru jalan-jalan dari Singapura. Oh, ini SD ya? Ini posisinya lagi SD. Oh, Singapura. Singapura itu di mana? Oh, Singapura itu ada setelah Pulau Indonesia. Oh, begitu. Jadi ini terbang pakai pesawat. Iya. Oh, kayak gitu. Roma, hari ini papa aku beli komputer. Kamu mau nyoba nggak? Bayangin, kalau kita nggak punya teman, ya, kalau kita nggak punya teman yang memperkenalkan kita akan sesuatu hal yang belum pernah kita lihat, bayangin, bisa nggak kita meraih sesuatu itu? Cuman itu aja kuncinya sebenarnya. Seseorang sulit melangkah ke dunia level selanjutnya karena dia tidak tahu informasi tentang level selanjutnya itu apa. Kayak gitu. Tangga yang selanjutnya itu apa? Kamu tidak akan tahu kalau ada tangga selanjutnya kalau kamu tidak ada informasi tentang itu. Kayak gitu. You know what I mean? Aduh ya Allah ya Rabbiku. Oke, pertanyaan lanjut Kak. Kak Cece ada yang komen Kak itu? Ada dari Kak Vita Senja. Gimana hadapin orang yang memfitnah kita Kak Roma? Kak Vita, kamu bertanya kepada aku, right? Kalau aku ngalamin itu, right? Betul ya? Kalau misalnya aku yang ngalamin itu, aku akan bertanya langsung sama orangnya. What do you mean? Kamu maksudnya apa? Tujuannya apa? Apakah aku memiliki salah padamu? Apakah ada tingkah lakuku yang membuat kamu tersinggung? Jika memang aku pernah menyinggung hatimu, maka aku minta maaf. That's it. Aku nggak akan singgung soal dia harus minta maaf padaku ketika dia menfitnah aku, enggak. Aku akan bertanya kenapa, apakah aku melakukan kesalahan sampai dia tega melakukan hal tersebut. Kalau dia bilang enggak, kamu nggak ada salah, oke, fine. Ya udah, that's it. Habis itu potong. Dikat orangnya. Dan gak mau tahu juga buat apa. For what? Jangan buang-buang energi kamu, Kak Vita. Lanjutin hidup kamu. Yang penting kamu udah tegur, kamu udah nanya, responnya gak ada, responnya pasif, that's it. Jangan buang energi kamu untuk hal yang gak penting. Orang manusia kayak gitu tuh ada di bawah kaki kamu, jadi biarin aja. Oke? Biarin aja. Pertanyaannya itu bagaimana cara bersyukur dalam kekurangan Kak? Contoh bersyukur dalam keadaan banyak hutang. Gini ya guys, sewaktu aku jadi ojol ya, aku tuh lagi gagal bisnis. Sampai puluhan juta. Dan meskipun aku dihina, dicaci maki sama yang kerugian ya, ini bukan ngutang, tapi kerugian bisnis. Sama investor aku sampai dicaci maki kayak gitu, aku tetap diam. Dan aku dengan langsung ngomong dengan gamblang, aku bilang, aku minta maaf.
aku tidak bisa membayar hutangku di saat ini. Tapi aku berjanji 6 bulan kemudian, alhamdulillah, atau 7 bulan kemudian aku akan mencoba mencicil utangku. Kayak gitu. Itu yang pertama aku lakukan. Bodoh amat dia mau setuju apa enggak, dia mau apa enggak, ya. Itu yang aku lakukan. Aku udah janji, aku bilang 7 bulan ke depan aku akan bayar dan aku akan cicil. Mau dia marah, aku akan diam. Mau dia mau jingkar balik, aku akan diam tetap. Oke, itu yang pertama. Aku akan negosiasi. Hal yang pertama aku lakukan adalah negosiasi. Kamu jangan ngotot. Kalau misalnya dia marah, dia pokoknya kamu cuma diam. Kamu tetap bilang, mohon maaf, aku bisa bayar 7 bulan kemudian, atau 5 bulan kemudian, atau 6 bulan kemudian. Tapi ketika kamu ngomong, 6 bulan, apa 7 bulan, apa 4 bulan kemudian, kamu harus tepat janji. Karena ucapan adalah doa. Oke? Dan doa ini harus kamu lakukan. Jadilah orang yang bertanggung jawab sama omongan kamu. Yang kedua yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu ya tidak memiliki uang untuk bisa mensyukuri hidup kamu, makan aja pakai garam itu udah alhamdulillah. Makan pakai kerupuk itu udah alhamdulillah. Kamu masih punya baju, masih punya rumah, masih punya kaki untuk berjalan, itu udah alhamdulillah. Gak usah terlalu dipikirin utangnya. Kan tadi aku udah jelasin ya Kak Cece ya. Semakin kita fokus pada hutangnya akan semakin banyak. Gak bisa. Pemancar ini, otak ini cuma bisa menampung satu keputusan. Kamu mau yakin atau kamu mau khawatir? Pilih salah satu. Kamu mau yakin bisa terbayar atau kamu mau khawatir tentang utang bisa dibayar apa enggak? Pilih salah satu. Jangan pelin-pelan. Apalagi kalau kamu seorang laki-laki. Laki-laki gak boleh pelin-pelan. Jadi ya, laki-laki gak boleh pelin-pelan. Kamu harus yakin Allah pasti nolong, Allah pasti nolong, Allah pasti nolong, Allah pasti nolong. Tapi kalau makan gak ada uang buat makan pakai garam. Ada telur ceplok ya, itu didadar pakai tepung, pakai santan, dibagi. Habis itu nikmati hidup kamu. Cari apapun kesempatan yang bisa dicari. Kita harus tetap berpikir Allah pasti ngasih, Allah pasti ngasih, Allah pasti ngasih, kayak gitu. Kalau nggak mempan gimana lagi Kak Roma? Ada ketiga lagi bisa kamu lakukan. Kamu putar musik, kamu joget. Ya, kamu ajak itu istri atau suami atau anak-anak kamu sambil joget aja, nyanyi aja di dalam kamar itu. Biar aja Allah yang cari gimana caranya bayar utang kamu. Oke? Mungkin bagi kamu nggak make sense ya. Tapi aku udah pernah lakuin dan ini berhasil. Apakah utangnya sudah lunas Kak Roma? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Insya Allah sebentar lagi Allah izinkan. Oke? Aku nggak sembarangan ngomong, ini adalah dari pengalaman. Inilah yang membedakan aku dengan orang lain. Kalau aku jadi keingat Cece yang kemarin loh, yang bilang kalau curhat ke aku tuh agak sedikit pricey. Yes it is. Kan sedari awal teman-teman yang ada dalam ruangan ini juga tahu kalau misalnya konsultasi dengan Kak Roma itu memang sedikit mahal. Kan energi negatifnya itu loh Kak Roma, pasti dong. Wow, luar biasa ya. Ini yang hadir di sini 1000 orang. Ayo kita bikin afirmasi yuk. Wahai teman-temanku yang ada di dalam ruangan ini, siapapun kamu yang sedang melihat wajahku ini, ya, kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu adalah orang yang percaya diri. Kamu adalah orang yang memiliki kemampuan yang mendatangkan berbagai rezeki dari segala arah. Kamu adalah orang yang sehat. Kamu adalah orang yang luar biasa percaya diri. Kamu adalah orang yang cerdas. Kamu adalah orang yang hangat, yang penuh dengan cinta. Ya, dan kamu adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta keberlimpahan yang luar biasa. Ya, kebahagiaan yang luar biasa. Oh ya, ucapkan amin 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 amin. Ngucapin enggak Kak Cece? Siapa tuh yang berani ngucapin amin? Amin 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 amin. Dikunci. Afirmasinya dikunci dengan kata amin. Allahumma amin. Nah Kak, ini nih ada nih
mungkin tentang permasalahan rumah tangga ya, sepertinya tadi kita Aduh. udah ke utang ya. Ini ada permasalahan rumah tangga, salah satunya Kak Tik Junwa. Jadi dia bertanya bagaimana kalau sumber masalahnya suami kita, Kak. Selalu terganggu karena mulutnya toksik. Nah, itu sering gitu ya. Dan tahu dong, Kak. Ya, bagaimana, Kak? Aduh, kakak apa namanya? Kak Tik Junwa. Kak Tik Junwa. Kak, aku minta maaf ya. Ya Allah ya Allah. Kak, kamu dapat dari mana sih itu? Ya sudahlah ya, sudah jadi bubur. Oke, mari kita tahu caranya. Gini, kalau kakak mau cara yang sedikit lebih ekstrim, kakak pegang wajahnya ya. Sayang, bisa nggak kamu jangan ngomong negatif? Kamu tahu nggak, kalau kata Kak Roma ya, kalau kata Kak Roma, energi negatif membuat jualan kita nggak laris. Ya, kamu jangan berkata negatif dulu ya sayang. Oke? Oke? 1 hari aja, please. Itu kamu bisa lakuin. Itu berlaku nggak Kak Roma? Berlaku, serius. Kamu kalau misalnya nih, Kak Roma kayak pernah ngelakuin, iya aku pernah ngelakuin itu. Tapi bukan pada pasangannya, tapi kepada adik aku. Kayak gitu. Saking aku gedeknya, gak bisa ngasih tahu kalau dia tuh gak boleh overthinking, dia gak boleh anxiety. Akhirnya apa? Aku cium dia. Adikku sayang, ambil uang, ya, ambil uang. Kalau kamu kan nggak sopan gitu ngasih uang ke suami gitu ya kan? Yang suami siapa, istri siapa? Ya, ini adik aku kasih uang. Adek, jangan pikiran negatif ya sayang ya. Kamu tenang aja. Ini ada uang kan? Ada Kak. Nah, bayangkan aja kalau uang ini tiap hari datang ke kamu. Ini kayaknya jawabannya kurang gimana gitu Kak Roma. Kamu kan belum lakuin. Kalau kamu nggak percaya lakuin dulu. Lakuin dulu. Coba Kak apa namanya? Kak Tik Junwa, kamu coba lakuin itu sama suami kamu besok. Dicium dulu ya. Sayangku, cintaku, jangan ngomong negatif, oke? Kita buktiin omongan Kak Roma selama 1 minggu. Jangan ngomong negatif sayang. Siapa tahu besok kita beli Pajero. Siapa tahu besok kita pelanggannya luar biasa. Kalau dia udah mulai ngomong negatif, kakak mulai alihkan pembicaraan. Oke? Entah kakak bertanya tentang hobinya, entah kakak bertanya tentang kesukaannya, atau hal-hal yang menjadi tugasnya, alihkan pembicaraannya. Itu selalu berhasil. Karena biasanya orang-orang yang emosinya terlihat itu sangat-sangat mudah untuk dikendalikan. Ya, itu sangat mudah dikendalikan. Itulah kenapa orang yang tidak bisa terbaca emosinya jauh lebih berbahaya daripada orang yang terbaca emosinya. Kalau menurut aku kakaknya mulai mengalihkan pembicaraan. Dimulai dulu, kakak lebih banyak senangnya, lebih banyak happy-nya. Ya, setiap dia ngomongin hal-hal yang negatif, sayangku, cintaku, tolong jangan bicarain dia. Nanti terjadi dalam hidup kita loh itu. Jadi setiap hari digituin. Ya, ketika dia ngomong negatif lagi, sayang kamu udah makan belum? Kita beli ini yuk, gitu. Dia mau ngomong lagi negatif ini, sayang, kok kamu wangi banget sih? Tiba-tiba tuh ngalihin pembicaraan yang lain gitu. Kalau dia nyadar, kok kamu sekarang ngalihin pembicaraan terus ya? Hah? Masa sih? Kamu nyadar ya? Iya, karena memang aku nggak tahu ya. Setelah aku kayak melihat story Kak Roma atau apapun lah itu, aku belajar, aku baca buku, kayaknya hidup kita makin miskin kok gara-gara ngomongin hal yang negatif loh sayang. Aku penasaran aja gitu loh. Bener nggak sih ilmu ini? Tuh, kamu tidak menyepelekan dia, tapi kamu mengajak dia. Kayak gitu loh, ini kayak ada permainan gitu loh. Aduh, do you know what I mean? Yeah. Pasti ngerti lah kakaknya itu ya. Aduh, berat juga ya Kak Roma ya, masalahnya. Berat. Siapa itu yang pakai caps lock Kak Roma? Cara agar nggak terlalu overthinking pada hal kecil gimana? Kan sering juga nih ya, pikiran kita kadang kalau misalnya kita lagi ngapain terus tiba-tiba kepikiran hal kecil terus jadi OVT gitu ya. Itu sering banget loh. Kayaknya mewakilkan ya Kak Cece ya? Iya. Gimana Kak Roma? Saya juga butuh jawaban.
Apakah masalah yang kamu pikirkan itu sudah selesai? Dia jawab nggak? Tolong dijawab dong. Apakah permasalahan yang kamu pikirkan itu adalah sebuah masalah yang sudah selesai atau belum? Kalau itu adalah sebuah masalah yang sudah selesai, maka tolong sekali jangan dipikirkan. Alhamdulillah. Kenapa nggak boleh dipikirin, Kak Roma? Ya buat apa? Buat apa? Masalah yang sudah kamu masukkan ke dalam kotak, terus kamu bongkar lagi. Kamu tuh kalau overthinking tentang hal-hal yang kecil, ibarat kayak kamu tidak percaya dengan Allah yang maha baik. Siapa-siapa orang yang terlalu overthinking adalah orang yang tidak percaya bahwa takdirnya baik, tidak percaya bahwa Allah itu maha baik. Sumpah demi apapun kamu sedang berburuk sangka dengan takdir kamu sendiri. Buat apa? Khawatir wajar, tapi kalau diulang-ulang itu kamu ibarat seperti tidak, mohon maaf, itu kayak kurang bersyukur. Bayangin aja, tadi kan aku udah sampaikan ya di awal, otak kita itu cuma bisa satu saja fokusnya. Kamu mau fokus bersyukur, bahagia, ikhlas, atau kamu mau berfokus pada overthinking, anxiety, atau hal-hal yang negatif lainnya. Pilih salah satu. Positif dan negatif tidak bisa digabungkan di dalam otak kamu. Nggak sinkron. Kamu malah jadi pusing nantinya. Kalau misalnya masalahnya tidak bisa kamu atasi, ya udah, kamu tenang dulu, kamu main dulu, kamu sholat dulu, baca Quran atau ngapain, ya, main sama teman, ya. Oke, lakukan pernapasan, pergi jalan-jalan, yang gratisan aja nggak apa-apa, pergi naik angkot, keliling-keliling Jakarta kamu, jalan kaki sampai kamu kakinya capek, ya. Buat apa Kak Roma? Biar ngilangin stres. Sekarang tahu ya kenapa orang gila itu suka jalan-jalan? Cuma masalahnya orang gila sadarnya sudah hilang. Tapi karena kamu masih punya kesadaran, harus mulai mencari apa kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu bahagia. Orang-orang yang terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal kecil adalah orang-orang yang tidak sering bahagia. Cari kebahagiaan kamu. Lakukan hobi kamu. Ya Kak Cece ya? Orang-orang yang tahu di mana letak kebahagiaannya. Orang-orang yang bisa menemukan kebahagiaannya akan berkurang overthinking. Tapi aku mau spill guys. Buat teman-teman yang punya overthinking, yang punya anxiety, sebenarnya ada emosi terpendam di dalam diri kalian. Dan ini berulang-ulang, kenapa bisa terjadi Kak Roma? Karena ini terpendam dan tidak punya jalan untuk keluar. Ada satu terapi yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kamu nggak perlu cerita apa permasalahan kamu, trauma apa yang kamu miliki. Oke, kamu nggak perlu minum obat, kamu nggak perlu ketergantungan sama terapinya. Cukup sekali aja, langsung plong kayak gitu. Apa itu Kak Roma? Nanti aku akan bawa buat kalian khusus. Dan aku, ya, ini dari mana Kak Roma? Ini dari seminar luar negeri, ya. Aku udah excited nih, Masya Allah. Ini aku spill dikit-dikit. Semoga Allah memudahkan langkah agar orang Indonesia ini, di muka bumi Indonesia ini sebenarnya orang-orang hebat Kak Cece. Orang Indonesia ini sebenarnya orang-orang hebat. Cuma masalahnya kebanyakan pikiran negatif. Ya, mereka orangnya positif, tapi negatifnya juga ada. Nah, pikiran positif dan negatif tidak bisa digabungkan dalam satu pikiran. Nah, gimana caranya agar positifnya tetap di ubun-ubun, tetap di kepala, negatifnya dikeluarkan supaya kamu bisa fokus ke positifnya. Itu ada caranya. Nanti aku akan bawakan, siapapun bisa melakukan terapi ini. Everybody. Tidak perlu cerita ya. Tidak perlu cerita. Tidak perlu cerita, tidak perlu minum apapun, tidak perlu ngapa-ngapain, ya. Ngapa-ngapain tuh kayak minum obat, didoakan, enggak. Kamu enggak butuh cerita. Enggak ada. Enggak usah kamu cerita. Ya. Oke. Cuma 5 sampai 15 menit. Semua unek-unek kamu keluar. Kayak gitu.
Bukan, semuanya karena Allah gitu. Gak sabar juga sih. Nantiin ya, nantiin. Aku juga pengen nyoba. Pengen nyoba ya Kak Cece ya? Iya, perasaan ya. Jarang banget aku dengar kayak gitu di Indonesia ya. Belum ada di Indonesia, belum ada. Belum ada di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini akan sampai ke si Malaysia sih. Ada dari Malaysia, ada nggak sih dari Malaysia? Halo Malaysia. Aku lama-lama nih makin suka nih sama orang-orang Malaysia. Seminar aku banyak Kak Cece orang Malaysia. Yes. Banyak banget. Bahkan ada yang dari Singapura. Halo Singapura. Ada pertanyaan lagi nih Kak Roma. Oh, oke. 6 kurang. Ya. Oke, ini pertanyaan kelima ada dari Totoku. Oh, hai Totoku. Totoku, apa pasangan beda frekuensi harus diganti? Sama-sama menyamakan frekuensi kan? Oke. Sekali ya. Agak riskan ya pertanyaannya. Kayak banyak juga yang Ini pertanyaannya agak riskan Cece. agak riskan. Abang atau kakak, tolong ya kalau dengar jawaban saya, saya keluar dari tanggung jawab ya. Bermaksud menyakiti. Iya, tidak bermaksud menyakiti atau apapun lah itu yang negatifnya ya. Cuman ada beberapa. Kita kasih 3 pendapat karena manusia itu pola pikirnya berbeda-beda, right? Yang pertama, mungkin ini adalah level 1. Kita omongin. Langsung face to face. 4 mata. Kita langsung jujur. Ya, kita langsung ungkapin tujuan kita untuk berumah tangga itu apa. Langsung ngomong ke pasangannya. Ajak dia ngomong. Ngomongnya yang sopan, tidak usah meninggikan suara, tidak usah membangga-banggakan diri, enggak. Ini ngomong yang sopan apa adanya. Sayang, aku ngerasa hidup kita stuck di sini-sini aja. Aku ngerasa aku pengen meningkatkan value hidup kita. Aku sudah mulai berpikir bagaimana cara agar kita mulai meningkat hidupnya. Kalau sayang setuju nggak kalau kita mulai meningkatkan taraf hidup kita? Dimulai dari mana mas? Atau misalnya gitu, misalnya teman kamu, istri atau suami kamu nanya. Dimulai dari merubah diri kita sendiri, kakak, sayang, kayak gitu. Merubahnya dari mana? Nah nanti kamu jelasin, pelan-pelan. Kalau dia adalah pasangan yang baik, dia akan mau ngikut kamu. Oke? Kalau dia memang sejatinya adalah seorang pasangan yang baik. Tapi kalau mental, ya udah nggak apa-apa, biarin dia dulu aja. Kamu melangkah. Ketika frekuensi kamu mulai meninggi, mulai tinggi nih frekuensi kamu, dia akan mulai nyadar. Oh, dia akan merasa mulai ketinggalan. Ketika dia mulai merasa ketinggalan, ketika dia mulai merasa sendirian, kamu mulai lagi ngulurin tangan kamu. Sayang, yuk ikut pola pikir ini, yuk kita berubah bareng-bareng yuk sayang, gitu. Ajak dia ke seminar, ajak dia ngobrolin hal-hal yang positif. Gak mempan juga Kak Roma, udah kasih nomor 2 ya, ini opsi nomor 2 tadi tuh. Kasih opsi nomor 3. Opsinya apa Kak Roma? Tanya finalnya, mau tumbuh atau mau di sini-sini aja? Ya, kamu tahu lah, ngerti lah maksud aku apa. Kalau nggak bisa gimana Kak Roma? Ya tanya dulu. Aku orangnya mau tumbuh, tapi kamu nggak mau nunggu. Tapi kasih dia waktu untuk berpikir. Kamu udah kasih waktu, kamu udah kasih kesempatan, kamu udah ngasih teguran, kamu udah ngasih clue, tapi tetap nggak nyambung, ya terserah kamu. Kalau misalnya kamu bertanya kepada aku akan mengganti pasanganku. Kalau kamu bertanya tentang aku. Tapi kalau misalnya pasangannya tidak bisa lagi diganti atau apapun kayak gitu, ya sudah, terima aja. Karena dari awal sudah menjadi pilihan ya. Yes, itulah kenapa bagi aku itu karakter nomor 1. Aku bisa jatuh cinta dengan orang ketika aku sudah mulai mengenal karakternya. Karena ketika aku menikahi seseorang, aku menikahi karakternya, keluarganya, ya, pola pikirnya, pola hidupnya, dan semua. Ya, wajah itu wajib nggak Kak Roma? Iya, karena kan setiap hari ngeliat wajahnya. Kalau nggak good looking gimana ya? Ya, Kan selera ya Kak Cece ya.
Kayaknya enak dipandang ya kayak. Iya, selera. Tergantung selera sih. Tajir juga sih. Itu harus gak sih? Ya harus ya sih, namanya cewek ya, semua cewek matre. Kalau masih ada pertanyaan tentang mereka masih belum mengerti tentang LOE, kakak masih mau jawab nggak? Boleh dong. Jadi ada makhluk hidup nih ya. Makhluk hidup bertanya LOE itu apa? Oke. LOE itu adalah sebuah prinsip ilmu yang menjelaskan bahwa apapun yang kamu fokuskan, ya, apapun yang kamu fokuskan memiliki energi, dan dalam energi ini disampaikan oleh otak kamu dengan frekuensi. Ya, kamu fokusnya di sini di dalam diri kamu, right? Keluar dari otak kamu itu bentuknya frekuensi, dan frekuensi yang sama akan saling saut menyaut. Baik apapun yang kamu sampaikan adalah positif atau negatif, mereka baik atau buruk akan didatangkan kembali kepada diri kamu. Dalam bentuk situasi, kondisi, kesehatan, rezeki, atau apapun. Hal yang kamu fokuskan akan datang sesuai dengan apa yang kamu fokuskan. Apa yang kamu fokuskan akan bertumbuh. Ilmu law of attraction itu sebenarnya kayak gitu. Jadi ini ibarat permainan energi. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu sudah kaya, kamu akan mengundang kekayaan lain. Itu betul dan itu fakta. Setiap pagi lakukan afirmasi, guys. Lakukan afirmasi. Bayangkan yang baik-baik. Tidur dengan perasaan yang baik. Law of attraction itu tentang apa yang kamu fokuskan dalam bentuk energi kamu. Kenapa ini penting, Karma? Penting, sayang. Penting banget. Karena pikiran yang sehat akan memiliki banyak ruang untuk bisa positive thinking. Oke, ini tentang apa yang kamu fokuskan. Positive thinking atau negative thinking itu adalah pilihan. Tapi yang wajib kamu lakukan adalah fokus. Kamu fokus ke positif atau fokus ke negatif? Kamu fokus ke yakin atau kamu fokus ke khawatir? Hidup ini pilihannya cuma itu aja. Jadi law of attraction itu cuma menjelaskan sama kamu. Ini tentang ilmu prinsip sebuah hukum. Law of attraction. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu tarik untuk masuk ke dalam hidup kamu. Kok bisa itu terjadi, Kak Roma? Iya, karena ada yang namanya hukum semesta. Frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Aku nggak mau menggurui, karena jujur aku belum pernah merasakan. Dan aku nggak akan ngomong banyak. Cuman satu hal yang pasti, kamu adalah orang yang terpilih. Dari sekian banyak orang, Allah kasih penyakit itu kepada kamu. Setiap detik rasa sakit yang kamu rasakan, Allah ganti dengan pahala. Kebayang nggak kalau misalnya kamu ngalamin itu bertahun-tahun. Dan itu dihitungnya per detik ya, bahkan per second. Itu diganti. Betapa luar biasanya keberuntungan itu. Tapi sebagai manusia, kita juga pasti pengen sehat, right? Mungkin kamu bisa mengikuti ada buku tentang miracle yang sehat dari kanker. Mereka melakukan puasa. Benar-benar puasa. Mungkin awal-awal kamu akan ngerasain, aku nggak tahu ya, ini lagi aku baca dari research. Ada orang yang sembuh dari kanker itu karena puasa. Dia melakukan puasa. Mungkin ada dokter yang nggak akan menyarankan puasa, tapi Allah sendiri udah bilang, ketika kamu mengalami suatu penyakit yang memang kamu bisa melakukan puasa. Cobalah untuk berpuasa. Aku tidak akan memberikan nasihat apapun. Aku hanya memikirkan betapa banyak pahala yang diberikan kepada siapapun kamu yang sedang mengalami itu. Semoga Allah memudahkan kesehatan untukmu dan menghadiahkan kesehatan buat kamu ya. Rawalnat? Alnat. Oke, Kak Rawalnat. Kak, kalau saya punya salah, sudah minta maaf tapi tetap tidak dimaafkan dan terus-menerus diungkit, bagaimana Kak? Nggak peduli. Bodo amat. Ya udah biarin dia aja deh ngungkit. Jauhi orang kayak gitu. Itu mah bukan masalah kamu lagi. Kalau kamu sudah minta maaf, kalau kamu sudah tidak melakukannya lagi, kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, kecuali kalau kamu selingkuh ya dari istri kamu, itu beda cerita. Bodo amat lah dia ngungkit sama kamu sampai 1 juta kali. Kalau itu adalah perselingkuhan yang pernah kamu lakukan terhadap istri kamu, ya suka-suka hati dia lah kalau dia mau ngungkit. Tapi kalau ini tentang
kegiatan yang lain, kesalahan yang lain, ya. Kalau kamu sudah minta maaf, kamu sudah berubah dan kamu tidak melakukannya lagi dan dia masih mengungkit, itu masalah dia. Dia yang belum move on. Dia yang belum move on. Bukan kamu. Dan itu bukan lagi urusan kamu. Kalau itu adalah teman, mending dijauhin aja. Kenapa harus kayak gitu, Kak Roma? Iya, karena kita butuh untuk menjaga stres. Dan itu bisa bikin kamu stres lama-kelamaan. Tapi terkecuali soal permasalahan yang selingkuh tadi ya. Yang penting niat kita sudah baik ya dari awal. Iya, yang penting. Orangnya ya, salah orangnya bukan di kita lagi. Betul, betul. Kak, dari Kak Dian Endah. Jadi Kak, saya selalu yakin dengan LOE, tapi saya merasa hidup saya gitu-gitu aja. Itu kenapa ya, Kak? Hidup kamu gitu-gitu aja, gitu-gitu gimana ini? Tidak ada perubahan. Tidak ada perkembangan. Oke. Gini loh. Melakukan LOE itu ada yang namanya ada namanya usaha intuisi. Kamu melakukan law of attraction. Kamu percaya sama law of attraction. Tapi kamu nggak yakin kalau kamu bisa bertumbuh. Kamu tidak bertumbuh karena kamu tidak yakin akan bertumbuh. Kamu mengukur skala pertumbuhan kamu. Ketika kesempatan itu datang, ketidakyakinan ini menutup kemungkinan itu. Maksudnya gimana nih Kak Roma? Gini loh. Kamu ada target? Harus ada target. Oke? Ketika ada intuisi, tiba-tiba ada pikiran untuk melakukan bisnis misalnya. Ketika pikiran ada melakukan live misalnya. Ketika ada pikiran untuk melakukan suatu kegiatan yang berbeda daripada sebelumnya. Kamu tidak bisa menggunakan rumus yang sama untuk mendapatkan hasil di level 2. Kalau kamu berhasil melakukan di level 1, cara yang sama tidak akan berhasil dilakukan di level 2. Jadi kalau misalnya kamu mau naik level, kamu harus melakukan suatu hal yang berbeda. Kamu nggak akan menerima hal yang berbeda dari hal yang sering kamu lakukan atau hal yang sama kamu lakukan. Paham ya maksud aku? Kalau kamu ingin bertumbuh, lakukan hal yang berbeda. Lakukan hal yang berbeda. Oke? Bertemanlah dengan orang-orang yang berbeda. Pergilah ke lingkungan yang berbeda. Lakukan suatu hal yang berbeda. Pokoknya semuanya berbeda. Surprise yourself. Kalau kamu masih ada di situ-situ aja, artinya kamu hanya melakukan hal yang sama setiap hari. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang mau kamu coba. Tidak, kamu sedang menunggu. Dan sebenarnya law of attraction itu tidak menyukai orang-orang yang menunggu. Oke? Nggak perlu. Ngapain dikhawatirin? Kita yang bertindak dulu, kita berubah dulu, baru dunia kita yang berubah. Bukan dunia kita berubah, lalu kita berubah. No. Never like that. Okay guys?